kebijaksanaan Allah dan kasih sayangnya Allah, Allah itu memberitahukan tandanya kepada orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar orang beriman bersiap-siap. Ya, agar orang-orang yang beriman bersiap-siap. Kemudian menata kehidupan, menata hati, tahu apa yang harus diambil, melangkahnya kemana. Nah, ini sebenarnya orang yang setiap hari melihat tanda kiamat, tetapi kita tidak tahu kalau itu tanda kiamat. Misalkan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Abu Dawud. Bayangkan kita melihatnya setiap hari. Bahasa yang dipakai Rasul, mari kita cermati. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, innahu sayakhruju fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala syurujin ka asbahir rijal yanziluna ala abwabil masajid. Itu cukup menarik ini bahasanya Rasul. Rasul kita menyampaikan, innahu sayakhruju fi akhiri ummati, sungguh akan muncul di akhir kehidupan umatku. Itu bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Rijalun yarkabuna ala syurujin ka asbahir rijal, orang yang mengendarai kendaraan dengan banyak pelana. Yanziluna ala abwabil masajid, mereka berhenti di depan-depan pintu masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Apa kendaraan dengan banyak pelana, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan? Bukan onta. Onta paling sebentar pelananya 2. Ya, kuda itu pelananya 1. Apa kendaraan dengan banyak pelana? Mobil, bis. Yanziluna ala abwabil masajid, mereka berhenti di depan pintu-pintu masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Kalau itu sudah muncul, maka Rasul kita menggunakan bahasa saya khruju fi akhir umat, itu munculnya di akhir kehidupan umatku. Ya. Plus hadisnya belum titik. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun, pada masa itu kaum wanitanya banyak yang berpakaian, tapi mohon maaf ibu-ibu, ya, berpakaian tetapi ariyatun, telanjang hakikatnya. Kenapa? Karena umbar aurat. Ada satu hadis yang lain, Rasul kita menyampaikan ada 2 penghuni neraka yang Rasul kita belum pernah melihat. Salah satunya adalah perempuan yang berpakaian tetapi umbar aurat. Ya. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan begitu. Ala ru'usina ka'asnamatil bukht, kepala mereka bergoyang-goyang seperti punuk unta. Kalau Anda membaca hadis ini tahun 95 itu susah loh memaknainya. Tapi kita akan menemukan itu ketika kita mulai menemukan tahun 2000. Ada goyang ngebor, goyang patah-patah, goyang apa lagi waktu itu. Oh, rupanya apa yang disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW persis. Tahun 99 Anda belum tahu jawabannya. Apa itu? Ala ru'usina ka'asnamatil bukht, kepala mereka bergoyang seperti punuk unta, itu apa? Kita tidak tahu. Hari ini kita punya jawaban. Ya. Nah, hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum, apa yang perlu kita lakukan maksudnya itu ya, pembicaraan kita. Kita semuanya yakin bahwa kita itu di akhir zaman. Kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Apa yang perlu kita kerjakan? Sikap apa yang perlu kita ambil? Karena kita menghadapi satu masa-masa. Di dalam hadis sahih, Rasul kita menyampaikan, hadis sahih Bukhari ini, Rasul kita menggunakan bahasa la taqumas sa'atu hatta yanqusul ilmu wa taktsuru zalazil. Ini sekarang sedang ramai ini. Meskipun materinya yang saya siapkan bukan itu. Ya. Tapi pas lah. Rasul kita menyampaikan hadis sahih Bukhari ini, Rasul kita menyampaikan tidak akan datang kiamat sampai ilmu Islam itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak gempa di mana-mana, banyak musibah di mana-mana. Kalau nanti di dalam riwayat yang lain itu diurutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, wa yanqusul ilma wa yakthurul jahlu wa yusrabul khamru wa yansuruz zina. Urut itu. Pertama kali ilmu Islam akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tinggal di suatu masa di mana orang tidak merasa butuh Islam. Orang tinggal di suatu masa di mana orang menganggap agama bukan lagi urusan penting. Orang tinggal di suatu masa di mana beribadah kepada Allah bahkan dianggap sebagai beban yang menyusahkan. Ya. Bapak coba bayangkan, hari ini ketika ada seorang anak muda memilih baju dia kaitkan dengan agama,
memilih jodoh dia kaitkan dengan agama, memilih rumah pun dia kaitkan dengan agama, memilih sekolah dia kaitkan dengan agama. Itu banyak orang yang menganggap rumit. Hidupmu rumit sekali. Ya, banyak orang punya pandangan seperti itu, bahkan itu orang Islam. Sedangkan bagi kita orang-orang yang beriman, justru keistimewaannya orang beriman itu di situ. Orang beriman itu semuanya dikaitkan dengan Tuhannya, sehingga apa? Sehingga orang beriman tidak akan mau mengambil sesuatu yang hanya mendatangkan keuntungan duniawi saja. Orang beriman tidak mau. Setiap kali dia mengambil sikap, dia akan pertimbangkan bahwa sikap yang dia ambil itu mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Orang beriman tidak akan mau mendapatkan keuntungan dunia tetapi akhiratnya hancur. Orang beriman tidak akan mau. Itu justru istimewanya orang beriman, letaknya di situ. Tetapi hari ini betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, ketika diingatkan dengan urusan itu, dia menganggap itu rumit. Ya, rumit hidup kita kalau begitu. Enggak. Harusnya loh ya, enggak rumit harusnya. Tapi itu kenyataan yang hari ini muncul. Ketika ilmu Islam dicabut, apa kemudian? Rasul kita menyampaikan, wa yang surul jahil. Maka kemudian akan merajalela kejahiliahan. Jadi orang tidak paham Islam di semua titik. Bahkan nanti ada satu hadis Rasul kita menyampaikan, innahu sayakhruju min ummati tujari tilkal ahwa kama yatajarul qalbu bi sahibihi la yam'u fiha 'iraqun wala mafsul illa dakhalahu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul kita, di mana akan muncul orang-orang yang mengejar hawa nafsu. Itu seperti bekerja-kerjaannya antara seorang tuan dengan anjingnya. Bahasanya Rasul kita Muhammad SAW. Ini belum titik. Yang lebih menakutkan, la yabqa minha 'iraqun wala mafsulun illa dakhalahu. Tidak ada urat dan nadi kehidupan manusia kecuali akan dikuasai oleh para pengikut hawa nafsu. Ya, akan datang satu masa sehingga kemudian apa? Wa yansurul jahil, ketika kejahiliahan kemudian merajalela, kita akan ingat dengan hadis Rasul kita menyampaikan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubarilu ghuraba. Islam ini datang terasing, kemudian akan kembali dalam keadaan terasing.